pada tahun 1995. Kakak Shu. Jangan tidur Kakak Shu. Lupeng anak buah Wang Erhu. Kita sudah sampai di rumah mempelai wanita. Apa ini? Aku terlahir kembali ke hari pernikahanku. Aku benar-benar terlahir kembali, dan aku bahkan membawa ponsel pintarku bersamaku. Mengapa kau berdiri terpana di sana Kakak Shu? Kakak Xiaoping sedang menunggumu. Kali ini, setetes kebaikan akan dibalas dengan mata air yang melimpah. Kebencian, karena mengambil nyawa, harus dibalas 100 kali lipat. Wang Erhu. Lepaskan aku. Xiaoping. Liu Shu, patuh saja dan matilah. Kita bisa mencairkan polis asuransi besar yang kubeli untukmu. Sekalian berdua bisa melakukan ini padaku. Xiaoping, kau pernah menyelamatkan hidupku. Kau bukan orang seperti ini. Tidakkah kamu mengharapkan ini ketika kamu jatuh ke air saat itu? Yang menyelamatkanmu adalah adik perempuanku yang konyol, Zhao Xiaofing. Aku tidak menyangka kamu si bodoh, berbalik dan salah mengenali orang. Kamu benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali. Adikku yang konyol, diam-diam mencintaimu dengan pahit sepanjang hidupnya. Tepat ketika kamu menyadarinya, dia jatuh sakit. Tapi itu juga tidak apa-apa. Di jalan menuju dunia bawah, dengan kamu menemaninya, dia juga bisa dianggap telah memenuhi sebuah keinginan. Xiao Fang. Jadi Xiao Fang yang menyelamatkanku. Jika aku memilih Xiao Fang saat itu, hasil ini tidak akan terjadi. Mati. Xiao Fang putri bungsu dari keluarga Xiao. Kakak ipar, cepat keluar dari mobil. Xiao Fang. Xiao Fang. Kau masih sangat muda. Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kau lakukan Kakak Shu? Mengapa kau begitu kasar pada iparmu? Orang-orang melihat dan tertawa. Bukan apa kakak ipar pasti salah mengira saya orang lain. Semua orang sudah di sini, tinggal menunggu kamu. Aku harus berurusan dengan Xiao Xiaoping terlebih dahulu. Xiao Fang, kali ini, aku pasti akan memilihmu. Apakah Kakak Shu masih setengah tertidur? Mengapa dia berbicara omong kosong? Aneh sekali. Apa ini tentang memilih? Dia datang, pengantin pria datang. Kakak Shu, kau akhirnya di sini. Beliau anak buah Wang Erhu. Semua orang menunggumu. Kakak Shu, apa yang kau lakukan? Kau bahkan belum memberikan amplop merah. Dan kau sudah ingin melihat pengantin wanita. Tepat sekali amplop merahnya. Benar Kakak Shu. Itu tidak benar darimu Kakak Shu. Sekelompok kacung Wang Erhu. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu mengapa kau menghalangiku? Kehidupan sebelumnya. Liu Shu, ayo. Kakakku. Kau mengapa kau ada di sini? Saya salah belok saat menuju kamar mandi. Itu tidak akan berhasil. Kakak Shu, kakakku baru pertama kali di sini. Wajar jika tidak tahu jalan. Apakah kau mencoba untuk menduakan aku? Itu mungkin benar-benar terjadi. Apa maksudmu? Apakah Anda punya bukti atau Anda hanya bicara omong kosong? Apakah Anda tidak menghormati saya? Kakakku, kakakku, lepaskan saya. Kakakku, lepaskan. Berlututlah dan minta maaf kepada saya. Anda yang berlutut untuk saya. Apakah Anda mendengarkan saya? Berlutut. Semuanya berhenti melihat. Pergi tunggu di luar. Keluar. Apakah Anda akan berlutut atau tidak? Berlutut atau tidak? Apakah Anda akan berlutut? Kakak Shu. Jangan biarkan semua orang menertawakan kita. Minta maaf saja dan itu akan selesai. Kakakku. Tadi terlalu banyak orang. Aku salah. Kakak Shu. Kakak Shu. Lihatlah betapa pengecutnya Anda. Kakak Shu. Bangun Kakak Shu, ayo.
Kali ini, aku benar-benar tidak akan menjadi pengecut lagi. Lihat aku menangkap kalian berdua saat berzina. Cepat minggir dari jalanku. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana sikapmu? Apa maksudmu? Kau mau masuk tanpa memberi amplop merah? Apa maksudmu Kakak Shu? Amplop merah pun tidak mau kau berikan. Kau tidak diizinkan masuk. Kakak ipar pasti ingin menggunakan toilet. Kakak ipar toilet ada di sana. Apa maksud semua ini? Apa maksud semua ini sungguh? Jangan pergi. Mengapa orang ini bertingkah seperti ini? Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Xiao Fan, dengarkan penjelasanku. Saya tahu, kamu sangat ingin melihat kakakku. Tapi kamu tidak bisa langsung menerobos masuk. Jendela kamar tidur ada di sana. Kamu bisa mengintipnya. Terima kasih Xiao Fan. Kakakku. Bersikaplah lembut. Aku punya anakmu di perutku, kau tahu. Saya terlalu tidak sabar. Saya akan bersikap lembut. Kakakku. Apakah menurutmu Liu Xiu belum mengetahuinya? Apa yang perlu ditakutkan? Anak itu benar-benar pengecut. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan berani membuat keributan. Aku tidak hanya berani membuat keributan. Aku akan menunjukkannya kepada seluruh desa nanti. Pasangan pesina, hari ini aku akan memastikan kau kehilangan semua muka di desa ini. Kakak Shu sudah kembali. Sudah siapkan amplop merahnya. Semua orang sedang menunggu. Itu benar. Jangan pernah memikirkan angpau itu. Tapi aku telah menyiapkan hadiah besar untukmu sebagai gantinya. Aku hanya tidak tahu apakah kau bisa menanganinya. Kakak, Itu tidak berarti itu benar. Dengarkan baik-baik, siapapun yang mengerjai hari ini, aku akan mengerjai mereka kembali dengan cara yang sama. semuanya tenang. Tenanglah. Kakak Shu. Tidak peduli seberapa benarnya dirimu, kau memukuli Hupan seperti ini. Kau harus memberikan penjelasan kan? Jangan lupa. Hu Peng adalah saudara baik Wang Erhu. Dia adalah saudara baik Wang Erhu. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Sekarang kau tahu rasa takut ya? Aku tidak akan mempersulitmu. Berikan kepada penduduk desa masing-masing sujud yang keras. Dan kemudian berikan amplop merah besar, dan masalah ini akan selesai. Jika tidak, jangan salahkan aku jika memanggil kakakku ke sini. Kau mengatakan itu. Cepat panggil dia ke sini. Sejujurnya, bahkan jika Wang Erhu sendiri datang hari ini, aku akan tetap memukulnya tanpa gagal. Siapa yang berani memukul saya? Kakak Hu, kenapa kau keluar secara langsung? Apa kau tidak takut bahwa masalah antara kau dan kakak Xiaopi akan diketahui olehnya? Jangan khawatir. Liu Xiu si pengecut itu tidak akan berani menyebarkan berita, tapi kurasa ada yang aneh dengannya hari ini. Sudahlah. Kakak Hu Liu Xiu bilang dia ingin memukulku. Dia ingin memukulmu juga. Apa maksud dari semua ini? Anda ingin melawan saya? Apakah aku bahkan perlu melawanmu? Bukankah kau dan Xiao Xiaoping sudah menyelesaikan pertandingan kalian? Apa maksudmu? Maksudku adalah, Wang Erhu baru saja berada di dalam kamar, berselingkuh dengan Xiao Xiaoping. Sudah lama kukatakan bahwa mereka berdua ada main. Omong kosong. Apakah Anda punya bukti? Hanya bicara sampah. Apakah Anda memanfaatkan kebaikan saya? Masalah ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Bahkan anak di perut Xiao Xiaoping adalah milik Wang Erhu. Di hari pernikahan seseorang, dia masih bermain-main dengan istri mereka. Wang Erhu ini benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali. Siapa yang Anda sebut tidak tahu malu? Apakah Anda punya bukti Anda bicara omong kosong? Liu Xiu, aku bekerja keras untukmu. Mengandung anakmu. Omong kosong apa yang kau semburkan? Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Saya pergi sebentar. Kenapa kalian bertengkar lagi? Kakak ipar tidak tidur nyenyak hari ini, makanya dia bicara omong kosong. Jangan khawatirkan itu. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Demi dia. Aku hamil sebelum menikah, tapi dia sebaliknya. Sekarang tidak mau bertanggung jawab. Malah dia menyebarkan rumor bahwa aku berselingkuh dengan orang lain. Lebih baik aku membenturkan kepalaku dan mati. Kakak ipar omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Cepat minta maaf kepada kakakku. Aku tidak akan meminta maaf. Anak di perutnya bukan milikku. Kalian pasangan pesina. Bukankah kau ingin bukti? Aku memilikinya. Bukankah Anda bilang Anda punya bukti? Keluarkan dan biarkan kami lihat. Aku punya rekaman video perselingkuhan mereka. Bagaimana mungkin itu terjadi? Rekaman video adalah sesuatu yang digunakan orang untuk membuat film. Teknologi tinggi.
Anda membaca koran. Beraninya Anda bicara omong kosong seperti itu sekarang. Jika Anda memilikinya hari ini, saya akan berlutut kepada Anda. Liu Shu, apa kau salah minum obat? Omong kosong keluar begitu saja dari mulutmu. Bukankah begitu? Dengarkan. Warga desa apa mereka mempercayaimu? Jika dia tidak mengungkit omong kosong rekaman video ini, aku mungkin benar-benar mempercayainya. Jangan mengamuk sendirian. Membuang-buang waktu seluruh desa. Saya sarankan, Anda segera berlutut sekarang. Dan bersujud kepada saya sebagai permintaan maaf. Jika tidak, jika masalah ini tersebar hari ini, mari kita lihat bagaimana Anda bertahan hidup di desa ini. Kakakku tolong, jangan seperti ini. Kakak ipar hanya bercanda denganmu. Mari kita lupakan soal sujud itu. Xiao Fang, aku tidak bercanda. Aku benar-benar punya rekaman video perselingkuhan mereka. Kakak ipar tolong, berhenti bicara omong kosong. Orang-orang, mereka yang merekam film apa yang mereka gunakan? Perekam video dan gulungan film jenis apa? Bagaimana mungkin kamu punya hal seperti itu? Tepat sekali. Xiao Fang, jangan khawatir. Aku benar-benar punya rekaman video itu. Tunggu aku sebentar. Kau akan tahu setelah aku mengeluarkannya. Bagaimana kamu bisa berharap orang-orang percaya padamu seperti ini? Liu Shu berhenti bicara omong kosong. Jadi Anda tidak akan meminta maaf. Kalian berdua berselingkuh. Mengapa aku harus meminta maaf? Jangan lupakan, rumah leluhur keluarga Anda masih digadaikan kepada saya. Percaya atau tidak, jika saya menjualnya segera, saya akan membuat Anda mengemis makanan di jalanan. Aku hampir lupa tentang itu. Di kehidupan sebelumnya, karena rumah ini, aku tidak berani benar-benar bermusuhan dengannya. Kali ini aku harus mencari cara untuk mengambilnya kembali. Cepat berlutut. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk Anda. Jangan terburu-buru. Bagaimana kalau kita bertaruh? Mari kita bertaruh. Apakah aku punya rekaman video di tanganku? Apa maksudmu? Bukankah kau bilang kau tidak percaya? Aku punya rekaman video. Mengapa kita tidak bertaruh saja? Jika aku benar-benar punya rekaman video itu, kau kembalikan sertifikat tanah itu padaku. Jika aku tidak memilikinya, lakukanlah apapun yang kau mau terhadapku. Apal? Kakak Su, apa kamu gila? Wang Erhu bukanlah orang yang bisa diajak main-main. Kamu tidak bisa menakutinya. Jangan khawatir. Jika kau tidak berani bertaruh, maka akui kau pengecut. Masih ada waktu. Taruhan. Bagaimana mungkin saya tidak berani? Kebetulan keluarga kami masih kekurangan anjing penjaga. Di mana akta tanahnya? Ada di sini bersama saya. Jika Anda bisa menunjukkan rekaman video hari ini, saya akan menerima kekalahan. Tetapi jika Anda tidak bisa menunjukkannya, saya akan mengikat Anda dan membawa Anda pergi hari ini. Ini lebih seru daripada pernikahannya. Kakakku tolong, jangan lakukan ini. Kakak ipar tidak bermaksud begitu. Tolong lepaskan dia. Tidak mungkin. Dia yang mengusulkan ini. Hari ini saya akan memberinya pelajaran. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Kakakku sedang hamil. Nikahi saja dia dengan damai dan harmonis. Alangkah indahnya itu. Xiao Fang, percayalah padaku. Anak di perut kakakmu, bukan milikku. Saya tidak akan berurusan denganmu lagi. Xiao Fang, Masih mencoba melarikan diri. Ambilkan rantai ke sini. Mengerti? lepaskan. Bagaimana jika saya tidak mau? Apa itu? Heran. Sialan. Apa ini? Apa ini? Dua orang ini. Ini nyata. Ini. Bagaimana dengan itu? Apalagi yang harus kalian berdua katakan? Ini tidak mungkin. Ayah, ibu, tolong percayalah padaku. Orang di foto-foto ini bukan saya. Ini. Orang ini terlihat persis sepertimu. Dan kau bilang itu bukan kau. Ya, itu adalah saya. Tapi apa? Ibumu dan aku sejak kau kecil mengajarimu kepatutan, kebenaran, integritas, dan rasa malu. Bagaimana kau bisa melakukan hal yang memalukan dan tidak bermoral? Xiaoping, cepat beritahu ibumu. Apakah kamu memiliki kesulitan yang tak terungkapkan? Kamu bukan anak seperti ini sebelumnya. Ya, Bu, saya benar-benar memiliki kesulitan yang tak terungkapkan. Ya, itu adalah Wang Erhu. Dia memaksa saya. Apal? Apa yang kamu bicarakan? Hari ini Wang Erhu, dia masuk dengan membawa pisau dan mengancam saya. Dia bersikeras agar saya tidur dengannya. Dia bilang jika saya tidak tidur dengannya, dia akan menggunakan pisau itu pada saya. Itu sebabnya saya melakukannya. Wang Erhu, Kamu bicara omong kosong. Aku apa? Wang Erhu, kamu masih keras kepala. Penduduk desa dan para tetua semuanya menonton. Serahkan saja ide ini. Orang macam apa ini? Lebih baik merobohkan 10 kuil daripada merusak pernikahan. Apakah kamu masih punya rasa kemanusiaan? Tepat sekali. Ayah harus percaya padaku. Kali ini, saya benar-benar hari ini dipaksa oleh Wang Erhu. Dan itulah mengapa saya tidur dengannya. Itu hanya kali ini saja. Kakakku, bersikaplah lebih lembut. Saya mengandung bayimu. Di perut saya, kamu tahu. Baiklah, kakak terlalu tidak sabar. Aku akan bersikap lembut. Dua orang ini. Ibu, saya baik-baik saja. Kakakku, apakah kamu pikir Liu Shu tidak akan tahu
Apa yang perlu ditakutkan? Anak itu sangat pengecut. Bahkan jika dia tahu dia tidak akan berani membuat keributan, berhenti memainkannya. Semua orang sedang menonton. Jangan main-main. Benda apa ini? Aku belum pernah melihatnya di kota. Sihir. Ini pasti sihir. Semuanya tolong jangan percaya padanya. Anak ini siapa tahu di mana dia menemukan sesuatu. Dipalsukan oleh Sun Wukong. Dia dipalsukan. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, mereka pasti tidak akan percaya. Mengapa kita tidak mengikuti saja apa yang dia katakan? Siapa bilang itu sihir? Hal macam apa ini? Aku pernah bertemu seorang guru. Bernama Guru Malam. Melihat bahwa kita ditakdirkan, dia menganugerahkan senjata ajaib ini kepadaku, mengutusku untuk menghukum kejahatan dan memajukan kebaikan. Pantas saja. Kamu benar-benar bersumpah atas nyawa seluruh keluargamu. Untuk membuat sumpah, kamu terlalu jahat. Jika bukan karena Liu Xiu dan senjata ajaib yang diberikan oleh guru, kita pasti sudah tertipu oleh pasangan pria dan wanita ini. Tidak, Ayah. Dengarkan penjelasan saya, Ayah. Apalagi yang harus kau jelaskan? Bagaimana keluarga Zhou Kame bisa menghasilkan momok sepertimu? Liu Xiu. Ini semua adalah kesalahpahaman. Pasangan muda ini sedang mengalami konflik yang juga sangat normal. Dengarkan, Bibi. Bagaimana kalau kita menikah dulu? Pak Tua, mengapa kamu tidak cepat mengatakan sesuatu? Xiao Shu, Paman hanya bercanda denganmu barusan. Kita adalah keluarga kan. Jangan biarkan orang lain melihat. Seluruh keluarga kita sebagai lelukon. Benar. Beri Paman sedikit muka. Mari kita anggap masalah ini selesai hari ini. Paman Xiao Tian, kau sendiri yang mengatakan ini. Batalkan pernikahan. Lagi pula, urusan putrimu yang berantakan itu, semua orang juga sudah melihatnya. Bagaimana kau bisa memintaku melupakannya? Liu Xiu, apakah kamu harus begitu tak berperasaan? Ayah, tolong mohon pada Liu Xiu untuk saya lagi. Liu Xiu, kamu tidak bisa melakukan ini. Xiaoping masih mengandung anak di perutnya. Bagaimana dia akan menikah dengan orang lain nanti? Itu bukan urusanku. Siapapun yang menghamilinya, dia harus pergi mencarinya. Hentikan. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa jika aku mengeluarkan video itu, mereka akan mengembalikan sertifikat tanah itu kepadaku. Semua orang sedang menonton. Jangan memancing kemarahan publik. Kamu menghamili tunangan seseorang, dan kamu masih memikirkan rumah mereka. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Itu benar. Tepat sekali. Orang macam apa ini? Benar-benar tidak tahu malu. Bukankah itu hanya rumah yang rusak? Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Minggir. Kamu tidak boleh pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Tidak. Kamu menghamili putriku. Kamu harus memberikan penjelasan. Apa hubungannya itu denganku? Dia yang merayuku duluan. Dia hamil. Itu pantas dia dia dapatkan. Wang Erhu, saya tidak pernah berpikir kamu adalah orang seperti ini. Saya pasti sudah buta. Apakah kamu mampu berpikir jernih? Hari ini kamu harus membayar 100.000 sebagai kompensasi. Kalau tidak, jangan berpikir untuk pergi. Lepaskan. Tidak mungkin. Lepaskan. Bu. Seseorang akan mati. Bu. Ada apa, Bu? Bu. 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 Bangun, Bu. Bangun. Bangun. Bangun, Bu. Ini gawat. Dia tidak bernapas. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Bu. Ayah. Cepat pikirkan sesuatu. Ayah. Cepat bantu. Bu, bertahanlah. Perut saya sakit sekali. Ini. Ini. Apa yang terjadi? Wang Erhu membuat bibi marah hingga pingsan. Kakakmu juga tertekan. Jangan hanya berdiri terpana di sana. Cepat bawa adikmu ke rumah sakit. Sialan Wang Erhu, kau beruntung bisa lari cepat hari ini. Tunggu sampai aku membereskan urusan ini denganmu nanti. Xiao Fan, tunggu aku. Xiao Fan. Xiao Fan.
Bibi dan Xiaoping, apakah mereka baik-baik saja? Kakakku keguguran. Bayi itu tidak bisa diselamatkan. Meskipun ibuku sudah melewati masa kritis. Dia belum sadar. Dokter bilang dia perlu tinggal di rumah sakit untuk observasi. Uang yang kita miliki pasti tidak akan cukup. Xiao Fan, aku minta maaf. Insiden hari ini adalah salahku. Jangan katakan apa-apa lagi. Semua orang di desa sudah tahu sekarang. Kakakku yang salah padamu duluan. Kamu tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi hari ini. Mengenai insiden hari ini, aku terlalu impulsif. Pelaku utama dalam masalah ini adalah si Wang Erhu itu. Xiao Fan, jangan khawatir. Aku akan pergi membereskan urusan ini dengannya. Tolong jangan pergi. Ayahku secara khusus menginstruksikanku untuk tidak memprovokasi Wang Erhu. Kakak laki-lakinya adalah kepala desa. Kita tidak bisa menang melawannya. Lalu apa rencana ayahmu? Bibi masih dirawat di rumah sakit, dan ini akan membutuhkan banyak uang. Dia menyuruhku pergi ke pintu masuk barat desa, mencari pekerjaan di pelabuhan yang bobrok itu. Mereka pergi memancing di laut setiap hari di sana. Mungkin mereka akan mengizinkanku membantu. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Perahu nelayan itu kotor dan berbahaya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Benar, saya juga tidak mau pergi. Tapi hanya tempat itu yang membayar mahal. Kakak Xiu, saya belum pernah pergi ke laut. Saya takut. Xiao Fan, jangan takut. Bukankah itu hanya uang? Aku punya uang itu. Xiao Fan, meskipun aku tidak punya uang sekarang, tapi aku bisa pergi mencarinya. Kakak Su, saya menghargai kebaikanmu. Kamu sendiri saat ini hampir tidak bisa mengurus dirimu. Kamu harus mengurus dirimu sendiri dulu. Kalau yang terburuk terjadi, saya akan pergi memohon pada Wang Erhu. Kau sama sekali tidak boleh pergi mencari Wang Erhu. Bajingan itu. Bukankah itu hanya uang? Aku tidak memilikinya sekarang. Aku bisa pergi mencarinya. Berhentilah mencoba menghiburku. Masalah yang menyangkut keluargaku. Saya akan mencari jalan keluar sendiri. Xiao Fan, jika aku ingin menghasilkan banyak uang, itu tidak lebih dari bisnis dan properti. Tapi aku tidak punya uang sepeser pun sekarang. Aku tidak bisa mengambil langkah besar. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah meminjam modal awal terlebih dahulu. Jika kamu benar-benar ingin membelinya, aku akan memberikannya kepadamu seharga 5.000 yuan. Aku sangat membutuhkan uang itu. Mobilmu terlalu bobrok. Lupakan saja, aku tidak menginginkannya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Apa yang kamu rencanakan? Kurasa kau tidak akan bisa menjualnya dalam waktu dekat. Kenapa kau tidak meminjamkannya padaku sehari saja? Tanya, untuk apa kamu membutuhkan mobil itu? Aku membutuhkannya untuk menjual payung. Jangan khawatir, aku tidak akan meminjamnya secara gratis. Ini 10 yuan. Ambil ini dan belilah sebungkus rokok. Hanya segitu. Apakah kamu mencoba membayar pengemis? Lagi pula ini hanya berdebu di sini. Kau pinjamkan atau tidak? Jika tidak, lupakan saja. Tunggu sebentar. Jika kamu merusak mobilku, kamu harus mengganti rugi harga aslinya. Mengerti? Kakak Hu, apa yang akan dilakukan Liu Shu? Dia bilang dia akan menjual payung. Menjual payung di musim dingin akan membuatnya bangkrut. Ayo kita goda dia. Ayo pergi. Kenapa hujan? Hujan yang sangat deras. Minggir. Kakak Hu, dengan hujan sederas ini, mengapa kita tidak pergi membeli payung dari Liu Shu? Jangan sebut dia padaku. Tidak bisakah kita berteduh dari hujan di dalam ruangan ini? Bahkan jika aku tetap di sini hari ini, menunggu hujan sampai aku mati kelaparan, aku tetap tidak akan membeli payungnya. Tepat sekali. Kau lagi bocah nakal ya? Bagaimana kalian bisa seperti ini? Keluar dari sini. Pria jahat besar, jangan sentuh aku. Bagaimana orang setua itu bisa menindas gadis muda? Orang macam apa itu? Orang macam apa itu? Kalian semua diam. Apa yang kalian lakukan mencari masalah? Keluar. Kau baik-baik saja. Ini? Itu kau. Ini. Payung ini gratis untukmu. Cepat kembali sekarang.
Kau benar-benar orang yang hebat. Bisakah kau memberitahuku? Siapa namamu? Namaku Liu Shu. Liu Shu. Aku akan mengingatnya. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa. Terima kasih. Payung dijual. Payung dijual. Payung dijual. Payung dijual. Liu Shu, apakah kau mencoba mengambil untung dari bencana ini, nak? Siapa yang mengatakan itu? Aku menjual payung di sini. Ini adalah bisnis yang sah. Membeli sepenuhnya sukarela. Berapa harga satu payungmu? 20 yuan per buah. Dan kau bilang kau tidak mengambil untung dari bencana. Harganya hanya 10 yuan per buah di toko. Tepat sekali. Hargamu terlalu mahal. Dengan 20 yuan aku bisa membeli 10 cin daging babi. Lihat baik-baik. Punyaku adalah merek payung surga yang asli. Belilah dan itu akan sepadan dengan setiap sen. Semuanya dengarkan aku. Anak ini mencoba menipu kita untuk mendapatkan uang kita. Semuanya jangan tertipu. Jangan beli payungnya. Benar. Mari kita bersatu dan tidak membelinya. Itu akan membuatnya kesal. Gabahku masih dijemur di luar. Jika hujan menghanyutkannya, seluruh panen setahunku akan hancur. Aku tidak bisa membiarkan itu. Aku harus cepat kembali dan membereskannya. Tapi dia menjualnya 20 yuan per buah. Kalau mahal biarlah. Ada harga ada rupa. Kebetulan keluargaku butuh payung. Baiklah ini dia. Eyo, Ayo, kenapa kau tidak ikut kembali denganku? Apa kau belum menutup jendelamu? Benar, suamiku masih berbaring di atas kang. Kita tidak boleh membiarkannya kehujanan. Sini, beri aku The satu film was juga. translated and narrated Pergi. by M Media. Jangan termakan tipuannya. Dia mencoba menipu kita. Hujan akan segera berhenti. Hujan di luar akan segera berhenti. Tunggu sebentar lagi. Pergi sana. Aku mau satu juga. semua orang dapat satu. Berbaris jangan terburu-buru. Berapa banyak yang kau inginkan? 1. Bagaimana anak ini bisa seberuntung itu? 21-22. Sialan kakakku, jika dia menjual semua payung itu, dia bisa mendapatkan lebih dari 400 yuan. Apakah aku memintamu menghitung penghasilannya? Apakah aku menyuruhmu mengantai? Kakakku, aku salah kakakku. Kau juga mau memberi uang pada Liu Shu. Dengarkan penjelasanku kakakku. Aku baru saja melihat saluran pembuangan komun. Itu tersumbat. Langit-langit masih bocor air hujan. Jika kita tidak segera pergi, kita benar-benar akan kebanjiran di sini. Kakakku. Mengapa kita tidak pergi kakakku? Selama ada kehidupan ada harapan. Bajingan. Kita akan urus dia lain kali. Ayo pergi, kita seharusnya mengantar di depan. Pergi. Biarkan aku beli satu. Apa yang kau lakukan? Tanya. Kenapa kau menyerobot antrean? Orang macam apa kau ini? 20 yuan. Aku anggap saja ini memberi makan anjing. 20 yuan sekarang. Kalian tidak bisa membelinya lagi. Apa maksudmu? Menaikkan harga secara berlebihan. Sebelumnya harganya 20 yuan per buah. Tapi sekarang kalian bertiga yang membeli. Harganya harus 100 yuan per buah. 100 yuan per buah. Apakah kau merampok kami? 100 yuan. Jika kami menjualmu, kau bahkan tidak akan bernilai 100 yuan. Tepat sekali. Kenapa kau begitu kesal? Beli jika kau mau beli. Jika tidak pergi sana, ada orang yang mengantar di belakangmu. Tepat sekali. Kalau tidak beli sana antre di belakang antre. Kenapa kau bersikap begitu sombong? Antre, Kalian semua tunggu aku dengan sabar. Aku tahu rencana apa yang sedang kau siapkan. Kau melakukan ini demi taruhan 500 yuan itu. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Hari ini aku berniat untuk menunggu di sini sampai hujan berhenti. Dan kau, tunggu saja pamanku menyita rumahmu. Kau telah menghitung rencana kecilmu dengan baik. Aku menggunakan artefak sihir Masterma untuk menghitung. Hujan hari ini kemungkinan akan turun selama sehari semalam. Saat itu, hujan ini air ini, kita bahkan tidak tahu seberapa dalam banjirnya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Mari kita lihat siapa yang cemas duluan. Terserah kalian. Ini, Kakakku, aku hanya membawa 50 yuan. Bisakah salah satu dari kalian berdua meminjamiku 50 yuan? Dasar pengikut. Apakah kau benar-benar ingin menghabiskan 100 yuan untuk payung? Tidak ada pilihan kakakku. Artefak ajaib Liu Shu terlalu jahat. Bagaimana jika benar-benar hujan sepanjang hari? Benar kakakku. Selain itu,
Saluran pembuangan komun juga tersumbat. Jika kita tidak segera pergi, itu benar-benar akan terlambat. Kenapa kita harus menghabiskan uang untuk membelinya? Bukankah lebih baik mengambilnya saja? Baiklah. Kalian sudah selesai atau belum? Kalian beli atau tidak? Jika kalian tidak beli, aku akan menaikkan harga menjadi 200 per buah. Kenapa kau bersikap begitu angkuh? Apakah kalian bodoh? Apakah kau rela membiarkan dirimu ditipu seperti orang bodoh? Bersikaplah sedikit lebih tegas. 20 yuan itu, bukankah itu akan tersimpan? Mamang, dia sengaja berniat memeras kita. Tepat sekali. Benar. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Sekarang kau tahu rasa takut. Kau yang mengajariku itu. Jangan memprovokasi kerumunan. Ambil. Mengapa membuang kata-kata dengannya ambil? Payungku, tunggu sebentar. Kalian merampokku. Aku merampokmu sekarang juga. Ingat ini. Aku adalah kakakmu. Ayo pergi. Kenapa menghabiskan 20 ini? Beri aku 1. Beri aku 1. Semuanya berhenti di situ. Siapa yang memanggil mereka? Aku memanggil mereka. Tim penegak hukum kota. Siapapun yang berani mencuri payung akan ditangkap. The film was translated Salah paham. and narrated Kami saling by kenal. M. Kami Media. berasal dari kampung halaman yang sama. Apakah kalian mengenalnya? Tidak, aku tidak. Liu Su kau. Kakak. Sakit. Berhenti. Lihatlah diri kalian. Dia menantang hujan deras. Bekerja keras menjual payung agar kalian bisa pulang. Dan kalian masih berani mencuri payungnya. Apakah kalian tidak punya rasa malu? Aku akan memimpin dan membayar untuk membeli payung. Mari kita lihat siapa yang berani mencuri payung sekarang. Saudara tidak perlu. Aku memberikan payung ini padamu. Tidak perlu. Ambil saja satu persatu. Ayo ikuti aku kembali. Liu Su tunggu saja. Ayo. Siapa yang mau payung? Ayo. 1 payung kan? Apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Mari kita beli payung. Benar. Setelah kita kembali, mari kita selidiki tentang Tuan Ma ini. Siapa sebenarnya dia? Ayo pergi. Mencarimu kemana-mana. Mengapa kamu bersamanya? Betapa parahnya dia menghancurkan keluarga kita. Dan kamu masih bergaul dengannya. Liu Xiu, kau bajingan. Mengkhianatiku saja tidak cukup. Sekarang kau bahkan datang ke sini untuk merencanakan sesuatu melawan adikku begitu? Siapa yang mengkhianatimu? Jelas kau yang membuat kesalahan lebih dulu. Apa yang kau katakan? Cukup. Aku tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Xiao Fang, cepat pergi dan ganti pakaian bersih. Pergi. Pergi dan dani adikmu. Ayo pergi. Jauhi pria itu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Saya masih harus pergi bekerja nanti. Pekerjaan apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingat sebelumnya? Orang yang membeli ikan dari kolam ikan. Bos Yu Raja Makanan Laut. Putranya. Ingin berteman denganmu? Kamu benar-benar harus rebut kesempatan ini. Cepat pergi. Aku datang. Pergi. Tuan Muda Yu. Halo Nona Xiao. Saya Eugene. Semoga Anda baik-baik saja. Itu dia. Bajingan yang memperkosa Xiao Fang di kehidupan sebelumnya. Tuan Muda Yu, mengapa Anda datang sepagi ini? Xiao Fang. Siapa dia? Cepat. Sapa dia. Tuan Muda Yu. Tuan Muda Yu, silakan. Masuk dengan cepat. Malam ini biarkan Xiao Fang memasak beberapa hidangan, agar Anda bisa mencicipi masakannya. Tidak perlu repot-repot. Alasan utama saya datang ke sini hari ini, terutama untuk mengundang Nona Xiao, untuk makan di kota. Kehidupan sebelumnya. Tuan Muda Yu, bukankah kamu bilang setelah makan malam, kamu akan mengantarku pulang? Sudah sangat larut. Kenapa kau tidak menginap saja di sini malam ini? Ini adalah hotel kelas atas. Sangat aman. The film was translated Tuan Muda Yu, and kamar narrated ini by sangat M. besar. Media. Tolong. Tolong. Karena kau sudah datang ke sini, mengapa kau berpura-pura suci? Aku tidak bisa membiarkan binatang buas ini berhasil lagi. Aku harus melindungi Xiao Fang sepenuhnya.
Ketua Yu silakan masuk dulu untuk minum teh. Xiao Fang baru saja kembali dari luar. Dia kotor dan berantakan. Biarkan dia berganti pakaian sebentar lagi. Kalau begitu saya mohon maaf atas gangguannya. Tidak masalah sama sekali. Tunggu. Kamu tidak boleh membiarkan Xiao Fang pergi makan dengannya. Enyahlah. Apa urusanmu? Pergi tinggalkan. Pergi. Tuan Muda Yu silakan masuk. Tuan Muda Yu, silakan duduk. Xiao Fang tidak akan pergi kemana-mana hari ini. Liu Shu. Apakah kau tidak akan pernah berhenti? Siapa ini? Itu. Dia adalah mantan pacar Xiaoping. Xiaoping usir dia dari sini. Kau pembawa sial. Kau tidak tahan melihat keluarga kami baik-baik saja kan? Pergi jauhi rumahku. Eugene itu bukan orang baik. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan Xiao Fang pergi makan dengannya. Diam. Tuan Muda Yu bisa membayar biaya pengobatan ibu Xiao Fang. Bukankah itu 100 kali lebih baik daripada kau si tidak berguna? Ayah? Ayah ingin saya berteman dengan Eugene. Apakah ayah berencana menjual saya? Aku. Omong kosong. Xiao Fang, Tuan Muda Yu dia, tampang dan terhormat. Berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh. Jika kau berkencan dengannya, itu adalah kehormatanmu. Selain itu, ibumu saat ini dirawat di rumah sakit. Uang mengalir seperti air. Nah, kau, jika kita tidak segera menemukan solusi, ayahmu di sini tulang tua ini harus keluar dan mengemis makanan. Apakah kau ingin ayahmu keluar dan mengemis makanan? bukankah ini hanya soal butuh uang? Aku punya banyak cara untuk menghasilkan uang. Hari ini, aku tidak akan membiarkan bajingan ini membawa Xiao Fang pergi. Eugene, Kau benar-benar tidak tahu siapa aku kan? Baiklah, kau tunggu saja. Aku akan segera mencari seseorang untuk melumpuhkanmu. Eugene, aku sudah menunggumu di mobil sejak tadi. Kenapa kau belum pergi? Kau benar-benar orang yang hebat. Bisakah kau memberitahu namamu? Itu kau. Apa kau kenal si Udik ini? Eugene bicara yang benar. Dia punya nama yaitu Liu Xiu. Benar. Dan aku tidak berada di mobil. Bukankah sudah kubilang, orang yang baik, memberiku payung. Itu dia. Benar, aku belum memperkenalkan diri kan. Namaku Yumeng. Dia adalah kakak laki-lakiku Eugene. Kita sudah saling kenal. Tuan Muda Yu, karena adikmu ingin segera pulang. Kenapa kamu tidak membawanya pulang? Tepat sekali, aku basah kuyup karena hujan. Cepat bawa aku kembali agar aku bisa mandi. Kau ingin aku kembali? Cukup mudah. Tapi yang mengundangku ke sini adalah Tuan Besar Zhou. Aku khawatir bahkan jika aku ingin pergi, Tuan Besar Zhou tidak akan rela melepaskanku. Tepat sekali. Paman Xiao Tian, percayalah padaku. Aku benar-benar bisa menghasilkan uang untuk membantu kalian semua. Kau hanya bicara omong kosong. Kau adalah orang tidak berguna yang bukan apa-apa. Bagaimana kau akan menghasilkan uang? Kenapa aku tidak bisa menghasilkan uang? Aku bisa membuka toko berinvestasi atau berdagang saham. Perdagangan saham. Hanya dengan kau. Bursa saham di kota kita baru dibuka selama 2 tahun. Bahkan aku hanya memiliki pemahaman yang dangkal. Dan kau anak miskin dari desa. Apa yang kau tahu? Jika kau tahu cara berdagang saham, aku akan kembali ke rahim dan memulai dari awal. Baiklah kamu yang mengatakannya. Jika kamu punya nyali, mari kita bersaing dengan menebak harga saham. Mari kita lihat harga tebakan siapa yang lebih mendekati. Sepertinya jika aku tidak membuatmu kehilangan muka hari ini, itu tidak akan berhasil. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Jika kau kalah, malam ini, Nona Xiao dan aku akan makan malam bersama. Dan kau akan bertugas sebagai pelayan di samping. Membawakan kami teh dan air dan menyemir sepatu kami. Diterima. Tidak masalah. Lalu, bagaimana jika kamu kalah? Aku kalah. Jika aku kalah, aku akan memberimu mobil Santana yang diparkir di luar pintu. Aku tidak menginginkannya. Itu kesepakatan. Kakak Liu Xiu, kau baru saja setuju terlalu terburu-buru. Eugene adalah pemain lama di pasar saham. Kau tidak bisa mengalahkannya. Bahkan dengan semua pengalamannya dia tidak bisa dibandingkan dengan aplikasi perdagangan saham di ponselku. Berdasarkan iki kakakmu, bahkan jika aku menebak dengan mata tertutup, The aku film masih was bisa menang translated melawannya. and Baiklah. narrated by M. Kau punya nyali. Aku setuju untuk bertaruh denganmu, tapi aku ingin menambahkan sesuatu. Siapapun yang kalah harus membiarkan orang lain menendangnya dengan keras di selangkangan. Itu kesepakatan. Kakak Liu Xiu, apakah kau sudah meneliti pasar saham? Aku belum menelitinya.
Tapi dalam hal perdagangan saham, aku adalah seorang jenius. Menyombongkan diri, kau bahkan belum meneliti pasar saham. Dan kau pikir kau bisa mengalahkan Eugene. Jika kau benar-benar menang, aku akan menjadikanmu guruku. Cukup omong kosongnya. Kita bertarung atau tidak? Tunggu, aku punya pertanyaan. Bagaimana kau akan tahu siapa yang menebak dengan benar? Sekumpulan udik. Biar aku perluas wawasanmu. Ini adalah telepon. Ini harganya 20.000. Dan ini bukan hanya soal punya uang. Kau tidak bisa membelinya begitu saja. Kau butuh koneksi. Setelah kita menebak harganya, kita akan menelepon bursa saham dan bertanya. Maka kita akan tahu apakah tebakan itu benar atau tidak. Kenapa kamu bertingkah begitu sombong? Aku juga punya satu. Kakak Su, apa ini? Ini adalah senjata saktiku. Senjata ajaib. Ini pertama kalinya aku mendengar menggunakan senjata ajaib untuk berdagang saham. Kakak Su, apakah kau yakin tentang ini? Ayam dan adikmu sama-sama menyaksikannya. Tanyakan pada mereka dan kamu akan tahu apakah itu berhasil atau tidak. Baiklah. Aku sudah cukup tertawa. Aku tidak sabar untuk menendangmu hingga hancur. Baiklah. Aku juga tidak sabar. Silakan katakan. Harga saham perusahaan mana yang harus kita tebak? Kurasa orang tidak berguna sepertimu. Bahkan tidak tahu perusahaan mana yang harus dipilih. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Mari kita tebak saja harga saham Grup Sunling. Grup Sunling, itu perusahaan asing yang membuat mobil kan? Aku sudah melihatnya di koran. Jeep yang dikendarai bos-bos besar itu. Semuanya berasal dari perusahaan itu. Saham grup ini terlalu mudah ditebak. Aku bahkan melihat saham mereka kemarin. Tapi jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu menebak dulu. Bagaimanapun juga Grup Sunling adalah perusahaan besar tingkat atas. Harga saham mereka setidaknya harus 120 yuan. Kenapa kamu memihak orang luar? Dasar bocah nakal. Tunggu saja sampai aku kembali dan lihat bagaimana aku melaporkanmu kepada ayah. Silakan. Kenapa hanya 20 yuan per saham? Grup Sunling seharusnya adalah perusahaan besar. Aku ingat sekarang. Grup Sunling mengungkap skandal penipuan. Surat kabar mungkin belum sempat melaporkannya, tetapi pasar saham sensitif terhadap berita. Harga saham sudah mulai anjlok. Masih menebak. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini bersamamu. Jika kamu ingin menyerah cepatlah. Dengarkan aku. Menebak 120 yuan per saham sudah pasti benar. Aku tebak. 20 yuan per saham. Apa? Apa? Orang udik tetaplah orang udik. Kamu benar-benar berpikir perusahaan besar. Harganya sama dengan radio keluargamu. Dengarkan baik-baik semuanya. Saham Grup Sunling setidaknya 120 yuan per lembar. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Kenapa kau masih menebak-nebak liar? Apa yang kamu katakan tidak benar. Bagaimana aku bisa mendengarkanmu? Kau membuatku marah. Aku selesai berurusan denganmu. Cepat buka kakimu lebar-lebar. Tuan muda ini menjamin. Tendangan ini akan memastikan kamu tidak pernah punya anak seumur hidupmu. Jangan terburu-buru. Apa kamu tidak punya ponsel? Telepon Bursa Efek dan tanyakan. Apa kita perlu menelepon? Jika harga saham Grup Sunling serendah itu, aku akan menulis namaku terbalik. Kakak Su, bagaimana kalau kita lupakan saja? Tuan muda Yo, aku akan pergi makan bersamamu. Jangan menyulitkan Kakak Sio. Xiao Fang, kamu harus percaya padaku. Eugene, kamu tidak berani bertanya. Kamu tidak takut kan? Aku takut. Kamu tidak menerimanya kan? Aku akan memastikan kamu mengerti hari ini. Halo, apakah ini Bursa Efek? Bantu aku memeriksa harga saham Grup Sunling untuk hari ini. The film was translated and narrated by 120 Media. yuan. Aku mengerti. Kamu merebut ponselku. Kamu curangkan. Tidak ada suara dari ujung ponsel yang lain. Kamu bahkan tidak menelepon. Apa aku perlu menelepon? Aku memberitahumu. Harga saham Grup Sunling tidak mungkin serendah ini. Eugene, kenapa kau tidak menelepon? Jangan mempermalukan keluarga Yukita. Membuang-buang pulsa tuan muda ini. Halo. Bursa Efek kan? Bantu aku memeriksa sesuatu. Berapa harga saham Grup Sunling hari ini? 20.
Apel. Berapa katamu? 20 yuan. Kamu yakin 20 yuan per lembar? Ini tidak mungkin. Kemarin jelas, itu masih 120 per lembar. Kakak Xiu, bagaimana kau tahu itu? 20 yuan per saham. Sama seperti yang kamu katakan, aku punya keberuntungan. Tolong periksa ulang dengan benar. Ini benar-benar tidak mungkin. Kakak Liu Xiu, kau benar-benar jenis pasar saham. Tentu saja. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu berani menendangku. Kamu. Dasar bajingan. Aku akan segera memanggil orang. Aku akan segera berurusan denganmu. Eugene, aku ingat bukankah kau membeli saham di grup Sunling? Sekarang harganya turun begitu cepat. Jika kau tidak cepat-cepat menanganinya, kau akan segera kehilangan segalanya. Benar. Aku harus menjual sahamku dulu. Tunggu saja aku. Aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Yu, kau belum memberiku santana yang kau janjikan. Lupakan saja. Bajingan sepertinya pasti tidak akan menepati janjinya. Xiao Fang, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lihat kekacauan yang kau buat. Tuan Muda Yu sangat marah sampai lari karena dirimu. Biaya rawat inap ibuku. Apa yang harus kulakukan? Bukankah itu hanya biaya rawat inap? Aku yang akan membayarnya. Dasar pembawa sial, kenapa kamu pamer? Bisakah kamu membayar biaya rawat inap ibunya? Berhenti menyulitkan kakak Xiu. Dia melakukannya demi kebaikanku. Dia menghancurkan kesempatanmu untuk menjadi kaya. Dan kamu masih bilang dia baik. Lagi pula ibumu masih dirawat di rumah sakit. Aku akan mencari cara untuk membayar biaya pengobatan mama. Aku. Berhenti mempersulit kakak Xiu. Tidak. Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan yang borot sepertimu aku? Aku marah sekali. Kau. Kalian semua. Kakak Xiu, kau tidak perlu merasa terbebani. Biaya pengobatan ibuku seharusnya tidak dibayar olehmu sejak awal. Xiao Fang, aku tidak menghasilkan uang untuk ibumu. Ini untukmu. Sudah larut. Aku harus kembali. Besok pagi-pagi sekali, aku akan mencari Wang Youqian untuk meminjam uang modal usaha. Tunggu aku. Kakak Liu Xiu, tunggu aku. Bursa efek. Aku tidak bisa berjalan lagi. Pergi bantu aku menjual semua saham di akun ini, milik grup Sunling. Cepatlah. Ya. Sudah dengar. Baru-baru ini, seorang master telah muncul di pasar saham. Yunlan Baiyao yang dia dukun. Gili Mil. Dan Guishu Mao Tai semuanya meroket. Ya, semua orang memanggilnya Dewa Saham. Jika aku bisa menjadi murid Dewa Saham ini, bukankah aku akan menjadi kaya? Pergi dan bantu aku menghubungi orang yang dipanggil Dewa Saham untuk informasi kontaknya. Ya, Tuan Muda Yu, kami telah mendapatkan informasi kontak untuk Dewa Saham. Liu Xiu, tunggu sampai aku menjadi murid Dewa Saham. Aku pasti akan membalas penghinaan yang kau berikan padaku. 100 kali lipat. Menggosok-gosok kedua sisi. Benar. Telepon berdering. Halo, Bolehkah saya bertanya, apakah ini Tuan Dewa Saham? bukankah itu suara Eugene? Bagaimana dia bisa punya nomor saya dan memanggil saya Dewa Saham? Anda Eugene. Eugene, Ya, The film was translated ini saya. and Anda benar-benar narrated by Tuan Dewa M Saham. Media. Saya bahkan belum memperkenalkan diri. Dan Anda langsung mengenali saya. Bagaimana Anda mendapatkan nomor telepon saya? Sejujurnya, saya dengar wawasan Anda tentang saham luar biasa. Jadi saya secara khusus ingin berkonsultasi dengan Anda. Jadi begitu masalahnya. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Saya akan menyuruhnya membeli beberapa saham yang akan segera anjlok. Karena Anda berhasil menemukan nomor telepon saya, Anda pasti punya keahlian. Saya akan merekomendasikan beberapa saham pilihan untuk Anda. Ingat, jangan sebarkan informasi ini. Bagus, bagus. Saham-saham yang saya sebutkan, Anda sudah menghafalnya semua kan? Ya, saya sudah menghafalnya. Saya pasti akan menggunakan semua uang saya untuk berinvestasi pada saham yang Anda sebutkan. Bagus. Kalau begitu saya doakan Anda beruntung.
Saham-saham yang saya rekomendasikan kepada Eugene, semuanya adalah saham yang akan anjlok. Dia tinggal menunggu untuk kehilangan segalanya. Eugene adalah saudara Anda. Dia tidak akan menghabiskan kekayaan keluarga Anda. Bukan. Guru, jangan khawatir. Ayahku sudah lama berhenti memberi kami uang. Jika dia kehilangan uang, dia akan kehilangan uangnya sendiri. Kalau begitu itu luar biasa. Ketika pasar saham stabil, dia akan menjadi orang miskin. Liu Shu, segera pergi minta maaf pada Tuan Muda Yu. Paman Xiao Tian, ada apa? Bukankah Eugene sudah pergi beberapa hari yang lalu? Ini semua karena kau memprovokasi Tuan Muda Yu. Dia sekarang telah mengirim orang ke kolam ikan saya dan melepaskan udang karang. Sekarang semua ikan mati. Dari mana? Saya punya uang untuk membersihkan kolam ikan sekarang. Ini semua salahmu, bocah. Paman Xiao Tian, tenanglah. Itu hanya lobster air tawar bukan? Seberapa sulitkah membersihkannya? Guru, lobster air tawar adalah spesies asing invasif. Mereka berkembang biak dengan sangat cepat. Bahkan jika kita membersihkannya, itu akan menelan biaya ribuan yuan. Spesies asing invasif. Benar. Lobster air tawar belum sampai ke meja makan. Ini adalah peluang bisnis. Paman Xiao Tian, mengenai lobster air tawar ini, serahkan saja kepada saya untuk menanganinya. Pelan-pelan, Guru. Lobster air tawar ini, jika digunakan sebagai bahan di masa depan, akan memiliki pasar yang besar. Kita akan segera kaya. Untuk mereka. Paman Xiao Tian, Kau bocah nakal. Bukankah kau sedang membantuku membersihkan kolam ikan? Sekarang di kolam ikan, masih penuh dengan udang karang. Paman Xiao Tian, saya ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Jangan bersihkan udang karang ini dulu. Lalu bagaimana dengan kolam ikanku? Jangan khawatir dulu. Bagaimanapun kamu tidak akan bisa memelihara ikan dalam waktu dekat. Kenapa kamu tidak menyewakannya kepadaku? Saya akan memberimu 5.000 sebulan. Kamu bisa menggunakan uang ini untuk biaya rawat inap Bibian. Kalau begitu demi uangnya saja, aku akan meminjamkannya padamu untuk saat ini. Pastikan kau mengelola kolam ikan itu dengan baik. Jika terjadi kesalahan, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Mengapa Kakak Su ada di sini? Xiao Fan, Dia menghabiskan 5.000 yuan untuk menyewa kolam ikan dari ayah selama sebulan. Tuhan tahu ide buruk apa yang dia dapatkan sekarang. baiklah, kalau begitu sudah beres. Yu Ming, ayo kita pergi. Baik. Mengapa gadis itu ada di sini? Apakah ini hari pertama Anda bertemu dengannya? Dia pasti pergi ke tempat lain untuk menggoda lagi. Ayo pergi. Kakak Xiu. Gadis muda ini adalah... Apakah kamu lupa? Dia adalah adik perempuan Eugene, tapi jangan khawatir. Dia adalah orang yang baik. Saya juga murid kakak Liu Xiu. Murid. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya membantuku. Xiao Fan, saya menemukan peluang bisnis baru. Saya bisa menghasilkan banyak uang segera. Saya tidak akan berbicara denganmu lagi. Saya masih harus pergi bekerja. Yu Ming, ayo kita pergi. Sampai jumpa. Xiao Fang, apa yang sedang kau pikirkan? Liu Xiu sangat luar biasa. Tentu saja gadis-gadis juga menyukainya. Udang karang pedas. Jangan lewatkan semua orang yang lewat. 1 yuan masing-masing. Siapa cepat dia dapat. Saya mau 10. Saya mau 10. Jangan terburu-buru, semua orang akan mendapatkannya. Berikan padaku. Berbaris satu persatu. Berbaris. Jangan mendorong. Udang karang sialan itu benar-benar bisa menghasilkan uang. Dia benar-benar beruntung. Kakakku, jangan khawatir. Liu Su bisa menghasilkan uang. Itu semua karena Tuan Ma memberinya saran. Hupen sudah pergi menjemput Tuan Ma. Kakakku, aku sudah membawa Tuan Ma. Kakakku, itu bagus. Ayo pergi, cepatlah, pergi. Kakakku, ini adalah Tuan Ma. Tuan Ma penipuan Jiang. Tuan Ma, aku sudah sering mendengar tentangmu. Namaku adalah... Tunggu sebentar. Biar aku hitung. Namamu adalah Wang Erhu. Luar biasa. Sudah kuduga dari Tuan Ma. Bukankah nama kakakku yang kami beritahukan padanya? Jangan khawatir soal itu. Tuan Ma punya rencana sendiri. Tuan Ma, pilihanmu untuk membantuku menunjukkan pandangan ke depan yang benar-benar hebat. Orang tak berguna seperti Liu Shu sama sekali tidak layak mendapat perhatianmu. Kalau begitu, bisakah Anda membantuku memikirkan cara untuk membatasi geraknya? Mengenai ini, aku mengerti. Mari, kau tersenyum.
Seperti kata pepatah kuno. Kekuatanku mencabut bukit, keperkasaanku menaungi dunia. Ini adalah puisi Raja Hegemon Xiangyo. Maksud Tuan Ma, bahwa kita harus membakar jembatan kita. Jadi maksudmu adalah agar aku membeli kolam udang karangnya dan memutus sumber penghasilannya. Tepat sekali. Dengan Tuan Ma di pihak kita, Liu Shu, mari kita lihat berapa lama kau bisa terus melompat-lompat. 9. Udang karang hari ini sudah habis terjual. Keuntungan bersih 1.560. Kita perlu menyiapkan lebih banyak besok. Guru, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu terjadi di kolam ikan. Apa? Teruslah mencari di sana. Jangan sisakan satu pun untuknya. Apa yang kamu lakukan? Ini udang karangku. Minggir. Udang karangmu, semua yang ada di kolam ikanku adalah milikku. Kolam ikanmu. Ini jelas kolam ikan Paman Xiao Tian. Tepat sekali. Aku membelinya. Sekarang kolam ikan ini adalah milikku. Paman Xiao Tian, apa yang sedang terjadi? Kolam ikan ini disewakan kepadaku olehmu. Kolam ikanku sendiri. Aku bisa menjualnya kepada siapapun yang aku mau. Xiao Tian, apakah kamu masih bersikap masuk akal? Saya menghabiskan uang untuk kolam ikan ini. Saya menyewanya seharga 5.000 yuan penuh. Itu cukup untuk membeli kolam ikanmu. Ibu Xiao Fang masuk rumah sakit gara-gara kemarahanmu. Kau harus membayar uang itu. Tunggu sebentar. Jangan pergi. Mau kemana kau? Sertifikat tanahnya ada padaku. Bertanya padanya tidak sebaik bertanya padaku. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu dua pilihan. Entah berikan aku 100.000 yuan, atau merangkak di tanah dan menggendongku sekali. Buat kakakmu senang. Kolam ikan ini, aku akan menyewakannya padamu. Bukankah kamu hanya mencoba menghentikanku? Menjual udang karang. Kamu tidak berpikir, ini adalah satu-satunya pilihanku kan? Berhentilah bicara keras. Bahkan jika kau punya pilihan lain, kau ambil satu. Aku akan memblokir satu. Hanya berdasarkan 10.000 yuan yang kau pinjam dari pamanku. Kau masih ingin melawanku. Beritahu dia, berapa banyak tabungan kakakmu? Kakakku punya lebih dari 500.000 yuan hanya dalam bentuk tabungan. Dia bisa menghancurkanmu dengan tumpukan koin itu. Yume, berapa banyak uang yang masih kita miliki? Guru, kita hanya punya sisa 5.000 yuan. 5.000 yuan. Kau ingin melawanku dengan 500.000 yuan menggunakan itu. Kau sebaiknya menjadi anjingku saja. Aku bahkan harus memberimu hadiah pula. 5.000 yuan. Itu sudah cukup. Apakah kamu percaya bahwa saya bisa menggunakan uang ini untuk membuatmu kehilangan segalanya? Berhenti menancapkan daun bawang di hidung babi dan berpura-pura menjadi gajah. Jika kau melewatkan kesempatan ini, hati-hati, aku bahkan tidak akan membiarkanmu menjadi anjingku. Ayo pergi, Yumeng. Kakakku, Liu Shu tidak akan beruntung lagi kan? Apakah kau takut? Tuan Ma sekarang adalah salah satu dari kita. Tanpa Tuan Ma, dia hanyalah orang tak berguna. Ketika dia mengemis di jalanan nanti, kita para saudara harus pergi setiap hari dan memukulnya beberapa kali. Tepat sekali. Lanjutkan menangkap udang karang. Pergi. Guru, Ini baik untukku. Kepala desa. apakah Anda mau kingdom? Kepala desa. Saya ingin mengakuisisi yang ada di ujung barat desa. Pelabuhan yang bobrok itu. Mengakuisisi pelabuhan yang bobrok. Baiklah. Kau tunggu. Sure, sebidang tanah itu tidak bisa ditanami. Juga tidak bisa memelihara ikan. Diberi gratis pun tidak akan ada yang mau. Mengapa Anda mengakuisisinya? Tepat sekali. Jika kau punya uang cadangan itu, lebih baik kau membuka toko kecil. Diam. Sepetak tanah itu tidaklah seburuk yang mereka katakan. Melihat bahwa kau membantu desa kami mengamankan hak pengembangan, aku akan membebanimu 5.000. 5.000. Yumeng, cepat keluarkan uangnya. Menghabiskan 5.000 yuan untuk membeli sebidang tanah yang tidak berguna. Saya benar-benar tidak tahu apa yang guru pikirkan. Kepala desa, Anda jelas-jelas memerasnya bukan? Bagaimana pelabuhan bobrok itu bisa bernilai 5.000 yuan? Tutup mulut bau busukmu. Liu Shu adalah seseorang yang disukai Ketua Shu. Apakah keputusannya membutuhkan masukanmu? Tidak apa-apa. Saya punya rencana sendiri. Bagus. Kalian lanjutkan. Saya akan pergi sekarang. Hati-hati Xiao Shu. Sasaran empuk yang akhirnya kami temukan hampir dihancurkan oleh kalian berdua. Bajingan. Kapan saya bisa Punya cepat buka pintunya. Dia keluar. Liu Shu, saya ingin membeli tanah Anda. Saya akan memberi Anda 8.000. Jual pelabuhan bobrok itu kepada saya baik. Aku akan tawarkan 10.000. Jual padaku. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi di sini? Liu Shu, kau benar-benar tepat sasaran. Grup Ju itu benar-benar akan mengembangkan pelabuhan bobrok itu. Jual padaku. Bukankah dulu kau membelinya seharga 5.000? Aku akan tawarkan 2 kali lipatnya. Jual padaku, jual padaku. Tenanglah.
Mengenai saya benar-benar kekurangan uang tunai. Bagaimana kalau begini? Siapapun yang menawarkan harga tertinggi, saya akan menjualnya kepada mereka. Jual padaku. Aku akan menawarkan 3 kali lipat. Kepala desa dan Wang Erhu ada di sini. Mereka juga datang. Kita pasti tidak bisa bersaing dengan mereka. Ayo pergi. Ayo cepat pergi. Ayo cepat. Apa yang kamu coba lakukan? Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Bicaralah dengan benar. Cepat minta maaf kepada Kakak Shu. Maaf Kakak Shu. Kakakku, apakah kamu mengalami masalah? Apakah sesuatu terjadi di rumah? Kakak Shu, rumahku. Tidak terjadi apa-apa. Hanya saja kau tahu. Beberapa hari yang lalu, bukankah kau mengakuisisi pelabuhan yang rusak itu? Aku berpikir, sepetak tanah tak berguna itu kau bilang tidak ada yang menginginkannya. Kenapa tidakkah? Biarkan saja Erhuku memilikinya. Bukankah begitu? Ya Kakak Shu, bukankah kau membelinya seharga 5.000 saat itu? Aku menawarkan 10.000 sekarang. Benar, Kakak Shu. Rokok Huazi ini. Tidak perlu. Saya tidak merokok. Kakak Shu, aku masih punya 1 guci anggur berkualitas yang sudah tua di rumah. Aku akan mengambilnya sekarang juga. Sudahlah. Hentikan semua omong kosong dangkal ini. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. 10.000 yuan. Jangan pernah berpikir untuk membeli tanah ini dariku dengan harga segitu. Shu, biar aku juga mengatakan yang sebenarnya kepadamu ya. Meskipun area pelabuhan yang rusak itu akan dikembangkan, grup Shu itu sama sekali tidak akan mampu membayar banyak uang. Mungkin, kamu bahkan mungkin harus membayar dari kantongmu sendiri. Benar Kakak Shu, 10.000 benar-benar cukup banyak. Siapa yang kau coba bodohi? Grup Suwo kaya dan berkuasa. Biaya pengembangan harus setidaknya 1 juta yuan. Jika itu benar-benar tidak mungkin, Kakak Shu sebutkan harganya. Baiklah, pertama berikan aku kolam ikan itu. Tidak masalah, itu masalah kecil. Itu milikmu Kakak Shu. Juga, Kakak Shu, saya awalnya mendapatkan sebidang tanah ini. Seharga 20.000 yuan. Itu masih belum cukup. tentu saja itu tidak cukup. Lalu berapa yang kamu mau? Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. 500.000. Berapa? 500.000 yuan. Benar. Aku tidak akan mempersulitmu. Bukankah tabunganmu persis 500.000 yuan? Berikan semuanya padaku. Apa kamu gila uang? Shu, bukannya aku mengkritikmu. Kamu mengakuisisi tanah itu seharga 5.000 yuan saat itu. Mengapa kamu menuntut 500.000 yuan? Aku mau harga ini. Ambil atau tinggalkan. Kamu ini, tunggu sebentar. Biar saya diskusikan ini dengan saudara saya dulu. Kakak, berapa nilai sebenarnya dari area pelabuhan Bobrok itu? Bukankah sudah kubilang, 1 juta yuan, 1 juta yuan. Kecilkan suaramu. Ini hanyalah kompensasi pembongkaran. Ditambah pembagian keuntungan berikutnya. Siapa tahu berapa jumlahnya. Itulah, mengapa kita benar-benar harus mendapatkan tanah itu. Kembali, mengerti, mengerti. Shu, 500.000 yuan memang agak terlalu banyak. Beri aku sedikit muka. Bagaimana kalau 50.000 yuan? 50.000 yuan. Dan kau masih berani memintaku untuk memberimu muka. Sepetak tanah busuk ini. Kau menjualnya kepadaku seharga 5.000 yuan waktu itu. Apa salahnya aku memintamu 500.000 yuan sekarang? Ini kamu, lupakan saja. 500.000 yuan ini, saya akan bayar. Kakak Shu, kamu tidak boleh menaikkan harga lagi. Tidak masalah. Dasar bodoh. Kamu termakan umpan kan? Bagaimana dia mengubah ekspresinya lebih cepat daripada membalik buku? Bukankah dia baru saja memanggilnya Kakaksu berulang kali, beberapa saat yang lalu? Apa yang kamu tahu? Ini disebut memakai kaos kaki sebelum sepatu. Menjadi cucu dulu baru menjadi tuan. Apakah kamu tahu pelabuhan Bobrok itu? Berapa nilainya? Setidaknya 1 juta. Kamu hanya menawarkan 500.000. Dasar orang miskin yang belum pernah melihat uang. Sudah kubilang sejak lama. Alasan aku memintamu 500.000 adalah karena kau hanya punya 500.000. Sekarang kau tidak punya sepeser pun tersisa. Bagaimana jika grup Suwo berubah pikiran? Bukankah kau harus pergi mengemis? Berhentilah membuat alasan untuk dirimu sendiri. Bodoh tetaplah bodoh. Ketua Shuo sudah mengeluarkan pengumuman. Bisakah dia masih mengubah lokasi? Aku punya kartu nama Ketua Suwo, kau tahu. Tebak, apakah dia akan mendengarkan saranku untuk mengembangkan lokasi yang berbeda? Bro, tidak mungkin. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ketua Shuo mungkin sudah lama melupakannya. Mari kita abaikan saja dia. Hari ini adalah hari besar bagi kita saudara-saudara untuk menjadi kaya. Ayo pergi. Aku akan mentraktirmu makan. Ayo kita minum. Dasar orang miskin. Guru, Anda mendapatkan kembali kolam ikan itu. Lalu bisakah kita melanjutkan menjual lobster air tawar? Tidak perlu terburu-buru. Tuan punya uang sekarang.
Dalam beberapa hari seharusnya, ulang tahun ke-60 Xiao Tian. Pergi siapkan beberapa hadiah untukku. Guru, Anda tidak bermaksud untuk ucapkan selamat ulang tahun pada orang tua itu kan? Tentu saja tidak. Tujuanku pergi kali ini adalah untuk melamar. Kau tidak menunggu. Si tidak berguna Liu Shu itu lagi kan? Tidak bisakah kau punya sedikit harga diri? Dia membuat ibu sangat marah hingga masuk rumah sakit. Dan dia bahkan belum membayar tagihan medisnya. Kakak Xiu jelas memberi kita 5.000. Itu adalah sewa untuk kolam ikan kita. Itu yang seharusnya dia berikan. Berhentilah bermimpi gadis kecil. Hari ini adalah perayaan ulang tahun besar ayah. Aku tidak percaya dia berani datang ke sini dan membuat keributan. Xiao Fang, aku datang mencarimu. Liu Shu, dasar tidak berguna. Apakah kamu membuat masalah lagi? Siapa bilang aku datang ke sini untuk membuat masalah? Aku datang ke sini hari ini karena aku punya urusan serius yang harus dihadiri. Kamu seorang pengangguran yang terus-menerus tidak bisa diandalkan. Urusan serius apa yang mungkin kamu miliki? Lagi pula, masa datang merayakan umur panjang tanpa membawa apapun? Tepat sekali. Saya rasa kamu hanya datang ke sini untuk mengemis makanan. Tepat sekali. Bergegas masuk tepat saat perjamuan panjang umur dimulai. Takut kamu tidak kebagian makanan panas ya? Aku datang dengan tangan kosong. Adalah karena hadiah yang kusiapkan terlalu mega. Aku takut mengejutkan kalian semua. Kamu benar-benar menyombongkan diri tanpa berpikir. Hadiah apa yang mungkin bisa diberikan oleh orang tidak berguna sepertimu? Yumeng, biarkan Paman Xiao Tian melihat seperti apa dunia ini. Ada apa saja di sana? Hadiah yang disiapkan Liu Xiu. 1 sedan Sentan. 1 TV berwarna besar 29 inci. 1 ponsel. Lihat itu. Ya ampun. Barang acak apapun harganya lebih dari 10.000. Liu Shu ini benar-benar memperlakukan Xiao Tian seperti ayahnya sendiri. Tepat sekali. 1 sentena harganya 200.000. Jika aku bertani seumur hidupku, aku tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Apa yang kau bicarakan? Berhenti bicara omong kosong. Apa yang kamu pura-purakan? Jika saya tidak memberimu sedikit uang, bisakah kamu punya modal untuk pamer di sini? Hamburkan saja silakan. Saya akan lihat apa yang kamu lakukan setelah uang itu dihamburkan. Bagaimana kamu akan mengaturnya nanti? Shu, seperti kata pepatah lama, lebih baik menyelesaikan permusuhan daripada mempertahankannya. Hanya berdasarkan ketulusanmu hari ini, aku Xiao Tuel telah memutuskan. Mari kita lupakan saja masa lalu. Bagaimana kalau begitu? Ayah, Xiao Fang, cepatlah. Cepat suruh Liu Shu duduk. Kakak Xiu, tolong duduk di sebelahku. Kedua anak ini luar biasa. Paman Xiao Tian, aku tidak pernah mengatakan hadiah-hadiah ini adalah hadiah panjang umur yang disiapkan untukmu. Jika itu bukan hadiah panjang umur, lalu apa? Hadiah-hadiah ini adalah hadiah pertunangan yang kusiapkan untuk Xiao Fan. Aku datang hari ini untuk melamar. Kakak Xiu kau. Xiao Fan. Aku tahu bahwa ketika kita masih muda, untuk membalas budi. Liu Xiu menjauhlah dariku. Kak, diam. Aku tahu kau datang ke sini hari ini. Berarti kau punya niat buruk. Kau menyebabkan aku keguguran beberapa waktu lalu. Dan sekarang kau mengincar adikku. Apakah kau ini manusia? Bukankah kau sendiri yang menyebabkan itu? Bisakah kau menyalahkan orang lain? Kau. Jika aku tidak salah mengenali penyelamatku waktu itu, urusan apa yang kau miliki di sini? Bicarakan Anda, nona muda sopan santun macam apa yang kau miliki? Liu Shu sendiri bersikap tidak pantas. Dan kita tidak boleh membicarakannya. Tepat sekali. Orang macam apa ini? Anda. Baiklah. Dasar anjing, tundukkan ekormu dan cepat pergi. Selama aku ada di sini hari ini, tidak ada yang boleh berani menyentuh Liu Shu. Paman, kenapa kamu di sini? Siapa yang kamu sebut anjing kampung? Sakit. Liu Shu adalah penyelamat hidupku. Melawannya, berarti kamu tidak ingin hidup. Sakit. Tolong lepaskan dulu, Paman. Aku memberitahu kalian semua. Liu Shu menyelamatkan hidupku beberapa hari yang lalu. Siapapun yang menentangnya, berarti tidak menghormati reputasi Wang Yoqian. Kakak Wang, lihat kamu juga sosok yang terkemuka. Di desa, kamu tidak bisa membantu Liu Shu menindas orang kan? Bagaimana aku menindas orang? Pria bersedia dan wanita menyetujui. Apa salahnya datang ke sini untuk melamar? Xiao Fang, kemarilah. Liu Shu datang untuk melamar. Apakah kamu tahu tentang ini? Tidak, aku tidak. Tapi, Cukup. Kakak Wang, kamu dengar itu kan? Xiao Fang sama sekali tidak tahu tentang ini. Liu Shu itu hanya datang ke sini untuk membuat masalah. Meskipun dia membuat masalah, itu tetap merupakan berkat bagi Xiao Fangmu. Siapa lagi yang tidak yakin? Aku akan mengurus rumah keluarga mereka. Kau, Liu Shu, lanjutkan. Aku ingin melihat siapa yang berani menentangmu hari ini. Tunggu, hari ini saya secara khusus bermaksud menentang Liu Shu. Apa kamu cari masalah? Paman, pikirkan baik-baik. Siapa sebenarnya yang menyelamatkan hidup Paman? Liu Shu atau Tuan Ma?
Liu Shu dan Tuan Ma mereka adalah guru dan murid. Sudah lama tidak. Tuan Ma adalah guru saya sekarang. Apa-apaan ini? Liu Shu, tidakkah kamu sadar? Akhir-akhir ini tidak bisa menghubungi Tuan Ma. Sejujurnya, saya sudah menghabiskan banyak uang untuk membajak Tuan Ma. Dia juga berjanji padaku bahwa dia tidak akan pernah mengajarimu apapun lagi. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Tuan Ma adalah seseorang yang kubuat-buat. Wang Erhu mungkin bertemu dengan penipu kan? Rasakan. Erhu, itu adalah Tuan Ma yang serba bisa. Jika kamu memfitnahnya, apa kamu ingin mati? Siapa yang bicara omong kosong? Hu Pengguyou sudah dalam perjalanan untuk mengundang Tuan Ma ke sini. Kita lihat siapa yang akan dia bantu nanti. Xiao Shu, cepat hubungi Tuan Ma. Hubungi Tuan Ma. Benar Liu Shu. Jika kamu punya nyali di depan semua orang, hubungi Tuan Ma. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Tuan Ma adalah aku. Aku adalah Tuan Ma. Saya bisa bersaksi, kemampuan guru saya adalah miliknya sendiri. Dia sama sekali tidak perlu bergantung pada guru manapun. Xiao Shu, apa yang baru saja kamu katakan? Terlalu keterlaluan. Katakan yang sebenarnya pada Paman. Apakah Tuan Ma meninggalkanmu? Paman Yu Qian, aku mengatakan yang sebenarnya. Sebelumnya kemampuanku terlalu aneh. Jadi aku menciptakan Tuan Ma. Orang yang ditemukan Wang Erhu kurasa adalah seorang penipu, seorang dukun palsu. Siapa bilang aku penipu? Siapa ini? Itu benar-benar Tuan Ma. Tuan Ma. Itu yang sangat terkenal. Tuan Ma. Semuanya buka mata lebar-lebar. Ini adalah Tuan Ma yang asli. Jangan dengarkan Liu Shu. Liu Shu, melihat gurumu sendiri. Kenapa kamu tidak berlutut dan bersujud? Percayalah padaku, dia benar-benar penipu. Aku menasihatimu, cepat singkirkan dia. Jika tidak kau akan sangat dipermalukan nanti. Liu Shu, ini adalah guru yang mengajarimu keahlianmu. Jika bukan karena dia, kamu pasti masih mengemis hari ini. Bagaimana? Kamu bisa menyangkal gurumu sendiri hanya karena kamu sudah sukses. Dasar pengkhianat. Ini benar-benar kemalangan bagi sekte kita. Lihat dirimu, lihat saja. Kamu telah sangat mengecewakan Tuan Ma. Apakah kamu percaya bahwa jika orang tua itu menggerakkan jarinya, dia bisa membuat petir menyambarmu? Ketika itu terjadi, mari kita lihat siapa yang berani melindunginya. Mereka akan dihancurkan menjadi debu bersama-sama. Liu Shu, jika aku tahu kamu orang seperti ini, aku seharusnya tidak meminjamkan uang padamu. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Ma. Paman Yu Qian, jangan kau lupakan. Akulah yang menyembuhkan penyakit mematikanmu waktu itu. Tepat sekali. Jika guru saya tidak dengan baik hati memperingatkan Anda pasti sudah lama terkubur. Kamu menyelamatkanku, itu hanya karena harta Tuan Ma. Apa hubungannya itu dengan orang rendahan sepertimu? Biar ku beritahu ini, jika kamu tidak meminta maaf kepada Tuan Ma hari ini, bahkan jika aku kehilangan segalanya, aku harus mengusirmu dari desa ini. Saat itu, kamu bahkan tidak akan mampu membeli makanan. Baiklah, Wang Yu Qian. Hari ini, aku akhirnya melihat warna aslimu. Hari ini aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan kemampuanku. Jika dia benar-benar Tuan Ma, maka artefak magis ini pasti akan mematuhinya kan? Suruh Tuan Ma memanggilnya. Dan lihat apakah artefak ini merespons. Tuan Ma, bocah ini terlalu sombong. Tolong cepat ambil artefak ajaib itu. Dan redam kesombongannya. Bukankah itu hanya ganteng? Bagaimana mungkin itu bisa bicara? Bocah ini pasti mencoba menipuku. Aku tidak boleh tertipu. Sejauh yang aku tahu, artefak sihirku tidak bisa bicara. Itu tidak akan merespons, tidak peduli siapa yang memanggilnya. Lalu, apakah kau percaya bahwa saat aku memanggilnya ia akan menjawab? Apakah kamu sudah gila, Tuan Ma? Apakah kamu bahkan tidak tahu fungsi apa yang dimiliki artefak ajaibmu sendiri? Benda ini jelas sama sekali tidak mungkin menjawabmu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan, ayo. Kakakku, jangan bertaruh. Kita tidak pernah menang taruhan melawannya. Enyahlah. Hari ini dengan Tuan Ma mendukungku, mengapa aku harus takut padanya? Senyummu tidak akan bertahan lama. Mari kita bertaruh pada sebidang tanah di dekat pelabuhan yang hancur itu. Jika kamu kalah, kamu harus mengembalikan 500.000 itu. Persis seperti semula kepadaku. Ditambah 10.000 yuan yang kamu pinjam dariku. Sekarang pokok dan bunga digabungkan. Jumlahnya setidaknya 100.000 yuan. Jika kamu kalah, tidak boleh ada satu sen pun yang hilang. Baiklah, jika aku menang, aku mau lebih dari sekadar akta tanah pelabuhan hancur itu. Aku juga menginginkan kalian berdua, paman dan keponakan, untuk meminta maaf kepadaku dengan hormat. Tidak masalah. Guru, apakah Anda yakin tentang ini? Bisakah benda ini benar-benar berbicara? Jangan khawatir. Hei Siri. Aku di sini. Itu bicara. Artefak sihir itu benar-benar bicara. Ini benar-benar ajaib. Ini, Tuan Ma, bagaimana artefak ajaib ini merespon? Bukankah kamu bilang itu sama sekali tidak bisa bicara? Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana mungkin Genteng bisa bicara? Ini tidak ilmiah.
Tuan Ma tidak mungkin penipu kan? Tidak mungkin. Aku membayar mahal untuk mempekerjakannya. Tuan Ma, kamu tidak mungkin penipu kan? Aku bukan penipu. Ini adalah ventriloquisme. Pasti bocah Liu Xiu itu menggunakan ventriloquisme untuk membodohi semua orang. Semuanya jangan percaya padanya. Jadi itu ventriloquisme. Jadi itu ventriloquisme. Membuatku takut setengah mati. Tidak heran jadi itu adalah seni ventriloquisme. Kalau begitu masuk akal. Itu pasti Tuan Ma. Dia langsung melihat tipu muslihat itu. Kamu tuan ini. Imajinasi Anda cukup kaya bukan? Maksudmu ini namanya ventriloquisme kan? Ayo ambil ini. Apa yang kamu lakukan? Hei Siri. Aku di sini. Dia bicara. Dia benar-benar bicara. Apakah kamu percaya sekarang? Bukankah kamu bilang itu ventriloquisme? Mengapa kamu mengubah nada bicaramu? Aku tidak tahu aku. Aku menyarankan orang-orang tertentu. Kamu harus cepat-cepat mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak kamu akan segera disambar petir. Guru aku salah guru. Guru aku salah. Aku benar-benar meniru dirimu. Aku salah. Tolong ampuni aku. Apa yang kamu katakan? Tuan Ma, berhentilah bercanda. Bagaimana mungkin kamu palsu? Aku benar-benar palsu. Aku adalah tukang gosok kamar mandi yang bau. Aku bukan Tuan Ma. Dasar pembohong sialan, beraninya kamu menipuku. Aku tidak menipu kalian. Nama asliku memang Tuan Ma. Nama belakangku Ma dan nama depanku Tuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, jangan lari. Kamu mau kemana? Pertama kembalikan pelabuhan itu kepadaku. Liu Su, dasar bajingan. Apakah kamu bersekongkol dengan pembohong itu dan datang ke sini untuk mencelakaiku? Diam kau, Tuan Liu. Ini semua salah paham. Semua itu Wang Erhu yang menipuku. Lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Wang Youjian, aku akhirnya melihat dengan jelas orang macan apa kamu ini. Biarkan aku menghitung sebentar. Di tubuhmu ada juga penyakit mematikan. Liu, Tuan Liu, tolong jangan menakutiku. Penyakit macam apa ini? Kau harus menyelamatkanku. Aku tidak akan menyelamatkanmu kali ini. Cepat pergi dan temui dokter di rumah sakit. Sekarang giliranmu. Tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu semua dihasut oleh Wang Erhu. Ya. Liu Xiu, jangan terlalu sombong. Apa gunanya trik kecilmu? Aku beritahu kamu, uang adalah satu-satunya kekuatan sejati. Sertifikat hak milik. Aku tidak akan pernah memberikannya kepadamu, bahkan jika aku mati. Tunggu sampai aku menjadi orang terkaya di desa nelayan kecil ini. Kamu hanya bisa menunggu untuk menjilat sepatuku. Aku tidak pernah menyangka sampah sepertimu akan mematuhi perjanjian taruhan. Aku memberitahumu, jika ada yang berani memprovokasiku lagi, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Ayo pergi. Ayo pergi. Xiao Fan. Liu Xiu, aku tahu kau sangat mampu, tapi aku menasihatimu untuk mengurangi waktu yang kau habiskan untuk Xiao Fan. Berhentilah membuang-buang waktumu. Dia sama sekali tidak mungkin setuju padamu. Kenapa? Hanya karena kalian orang tuanya tidak setuju. Ini bukan masyarakat lama lagi. Praktik perjodohan tidak dapat diterima. Apa yang kamu katakan tidak berlaku. Bukan karena itu. Xiao Fan, kau katakan padanya sendiri. Kakak Xiu, aku benar-benar tidak bisa menyetujuimu. Kenapa? Karena aku akan bertunangan dengan Eugene. Eugene. Mengapa kamu bertunangan dengannya? Mama akan segera dioperasi. Keluarga kita jelas tidak punya cukup uang. Saat ini, hanya Eugene yang bisa menyediakan uang itu. Aku tidak punya pilihan. Xiao Fan, aku punya uang sekarang. Aku bisa membantumu. Cepat pergi dan batalkan pertunangan dengan Eugene. Kau ingin memutuskan pertunangan sekarang? Terlambat. Tuan Muda Yu. Tuan Muda Yu, kau datang di waktu yang tepat. Liu Su mengganggu Xiao Fang lagi. Tuan Muda Yu, cepat bawa Xiao Fang pergi dan lindungi dia untuk memutus harapannya. Paman Xiao Tian, jangan khawatir. Alasan aku datang hari ini justru untuk mengambil Xiao Fang dan menikahinya secara terbuka dan terhormat. Bukankah ini musuh yang dikalahkan guru saya? Bagaimana Anda masih punya nyali untuk muncul di sini? Apakah Anda tidak sakit lagi di bawah sana? Kau pengkhianat tak tahu terima kasih. Tunggu saja. Aku akan segera mendapatkan sejumlah besar uang. Ketika saat itu tiba, ayah pasti akan menyerahkan posisi kepala keluarga kepadaku. Tunggu saja untuk diusir dari keluarga. Melihat betapa percaya dirinya kamu, mungkinkah kamu telah mengambil seorang ahli sebagai gurumu? Kau bocah menebak dengan cukup akurat. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku sekarang murid pribadi dari Dewa Saham. Ya Tuhan,
Tuan Muda Yu, kamu sekarang adalah murid Dewa Saham. Apa itu? Paman Xiao Tian. Aku masih menyarankan kamu menelepon dan bertanya. Apa maksudmu dengan itu? Maksudku adalah, periksa lebih cepat. Jangan sampai kamu kehilangan bahkan celana dalammu. Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Saham yang aku beli kali ini, semuanya direkomendasikan secara pribadi oleh Dewa Saham. Apa kau meragukan kemampuan Dewa Saham? Aku tidak meragukan kemampuan Dewa Saham. Bukan berarti aku meragukan kemampuannya. Orang tidak berguna sepertimu. Tidak peduli seberapa hebat guru yang kamu temukan, tetap tidak akan menghasilkan uang. Kamu sebaiknya tetap menelepon dan bertanya. Liu Shu, apakah kamu mencari mati? Dengan kemampuan Dewa Saham, apalagi Tuan Muda Yu, bahkan seekor anjing, jika dibimbing oleh Dewa Saham, bisa menghasilkan uang. Apakah kamu menyiratkan Tuan Muda Yu lebih buruk daripada anjing? Tunggu saja, aku akan memanggil orang sekarang untuk melumpuhkanmu. Tunggu sebentar, Kakak Xiu, jangan mencoba untuk berani. Eugene memiliki kekayaan keluarga dan bisnis yang besar. Dan dia telah mengambil seorang guru yang kuat. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu padamu, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Xiao Fan, jangan khawatir. Aku sudah mengendalikannya. Tuan Muda Yu. Kamu hanya banyak bicara dan tidak bertindak. Mungkinkah kamu tidak punya uang di rekeningmu untuk mempekerjakan orang? Bagaimana kalau aku meminjamimu sedikit? Kau benar-benar tidak akan percaya sampai kau melihat buktinya. Baiklah, aku akan memastikan kau mengerti sebelum kau mati. Halo bursa saham. Ambil semua uang dari akunku. Dan kirimkan ke desa nelayan dalam waktu 1 jam. Apa maksudnya itu? Apakah? Karena uangnya terlalu banyak dan tidak bisa dikirim sekaligus. Apa yang terjadi pada Tuan Muda Yu? Apa yang terjadi pada Tuan Muda Yu? Ada apa? Aku, semua uangku hilang. Itu tidak mungkin. Aku menjadikan Dewa Saham sebagai guruku. Tidak mungkin. Aku harus meneleponnya dan bertanya. Tidak mungkin. Aku menelepon Dewa Saham. Mengapa artefak sihirmu berdering? Itu karena aku adalah Dewa Saham. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Liu Shu tidak mungkin Dewa Saham. Yang dia pegang adalah artefak sihir. Bagaimana artefak sihir bisa menjawab telepon? Posisi kepala keluarga adalah milikku. Tuan Muda Yu, Tuan Muda Yu. Terima kasih guru, aku akhirnya menjadi pewaris keluarga Yu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Inilah yang harus dilakukan seorang guru. Gadis itu mewarisi bisnis keluarga Raja Makanan Laut. Jika kakak Su bersamanya, dia akan memiliki masa depan yang lebih baik kan? Liu Shu, jadi kau adalah jenius pasar saham yang luar biasa itu. Apa kau tidak menyukai Xiao Fang kami? Aku setuju. Bagus sekali. Xiao Fan, maukah kamu menikah denganku? Aku minta maaf. Aku tidak bisa menikahimu. Xiao Fan, apa yang kamu katakan? Aku tidak ingin menikahimu. Xiao Fang, apa yang kau bicarakan? Bukankah kamu selalu membicarakan Liu Shu? Sekarang dia kayak kamu berubah pikiran. Apakah kamu benar-benar tidak rela melihat keluarga kita sukses? Nona Zhao, tuan saya bisa berada di posisinya hari ini semua karena Anda. Bagaimana Anda bisa berbalik melawannya begitu saja? Aku hanya berharap kakak Su bisa bahagia. Dia tidak akan bahagia jika bersamaku. Bisakah Xiao Fang benar-benar disalahkan untuk ini? Ini semua karena karakter Liu Shu terlalu buruk. Pertama, dia tidak kompeten. Dia menyebabkan masalah pada tunangannya saat bertunangan. Lalu dia membuat ibu mertuanya marah hingga masuk rumah sakit. Dan bahkan tidak membayar tagihannya. Jika aku adalah Xiao Fang, aku sudah lama mengabaikannya. Xiao Fan, apakah itu benar-benar yang kamu pikirkan? Ya, itu persis seperti yang kupikirkan. Nona Zhao Anda. Baiklah. Karena memang itu yang benar-benar kamu pikirkan, maka mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Hadiah-hadiah di pintu itu. Anggap saja itu adalah balasanku karena telah menyelamatkan hidupku. Liu Shu, apa gunanya jika kamu hanya menghasilkan uang mengandalkan keberuntungan? Wanita yang kamu cintai masih meremehkanmu. Kamu hanyalah orang tidak berguna, yang tidak mencapai apa-apa dalam kehidupan ini. Tidak ada wanita yang mungkin akan memandangmu dengan baik. Siapa bilang? Aku menyukai Liu Shu. Liu Shu, aku ingin menikahimu. Ketua Shu, Anda di sini untuk menandatangani kontrak dengan saya, Kang. Tidak masalah. Saya membawa sertifikat tanah. Kau ini apa? Saya adalah pemegang sertifikat untuk pelabuhan yang bobrok itu. Bukankah Anda di sini untuk menandatangani kontrak? Apa? Pemegang akta pelabuhan bobrok itu? Bukankah itu Liu Shu? Liu Shu menjual sertifikat tanah itu kepada saya. Sekarang saya adalah pemegangnya. Nah, jika memang begitu, proyek pelabuhan bobrok itu dibatalkan. Mari kita cari lokasi baru. Ya Ketua Jul,
Ketua Shuo, semua aset saya digunakan untuk membeli pelabuhan bobrok ini. Anda tidak mungkin bercanda tentang ini. Anda tidak bisa begitu saja memutuskan untuk tidak mengembangkannya. Apa yang harus saya lakukan? Usir dia. Jangan biarkan dia mengganggu lamaran Ketua Jul. Ketua Shuo, tolong pertimbangkan lagi Ketua Shuo. Ketua Shuo, Ketua Shuo, sudah berakhir. Saya tidak punya apa-apa lagi. Ketua Shuo, apakah kamu serius? Lamar aku. Tentu saja, aku menghargai keterampilan memasak dan kompetensimu. Aku bersedia menawarkan seluruh grup Jo sebagai mahar dan mengundangmu untuk menjadi suamiku. Apakah kau menerima? Ketua Jo, apakah Anda salah paham? Saya yang membuat udang karang itu. Keterampilan memasak tuan saya sangat buruk. Jika Anda menikah dengannya, Anda pasti akan menyesalinya. Yumeng, apa yang kamu katakan? Udang karang yang kubuat juga sangat lezat. Tuan, Anda tidak mungkin. Baiklah, saya akan mengatakannya langsung kepada Anda. Tuan saya menyukai Anda. Tolong nikahi saya. Selama Anda menikahi saya, kerajaan makanan laut keluarga kita, semuanya akan menjadi milik Anda. Tolong nikahi saya. Ini, Shu, aku paling mengenal Xiao Fang kita. Dia pasti tidak ingin menghambatmu. Itulah mengapa dia melakukan itu dengan sengaja. Kalian berdua sudah menjadi kekasih masa kecil sejak kalian masih muda. Dia menyukaimu. Kamu menyukainya. Kalian berdua harus cepat-cepat menikah. Liu Xiu, siap.